Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, berkatilah kami, supaya sabdamu masuk dalam hati, pikiran, dan seluruh diri kami. Terutama Roh Kudusmu menghancurkan segala halangan-halangan, segala rintangan, segala kekurangan, segala dosa yang menghambat sabdamu masuk dalam hati kami. Izinkanlah kami ya Tuhan, supaya sabdamu bertumbuh di tanah yang subur dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 9 Juni hari Selasa 2020, Yesus dalam khotbah di bukit meminta kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Menjadi garam berarti apa? Memberi rasa yang nikmat, yang menyenangkan, yang baik, memberikan berkat kepada orang lain. Menjadi terang berarti kita mengalami kegelapan dan kita diselamatkan berkat terang Kristus, sang terang abadi. Jadi garam itu berarti kita diajak untuk merasakan apa? Mengalami kesenangan, sukacita, kegembiraan bersama Kristus. Ketika sukacita itu kita alami, kita membagikan kepada orang lain. Ketika kita memiliki keutamaan-keutamaan, maka kita juga membagikan kepada orang lain, memberikan warna, membuat kita berbeda dari yang lain. Kita bukan dari dunia ini, tetapi kita berasal dari dunia untuk menjadi menerangi dunia. Tidak ikut arus dengan nilai-nilai dunia, ya, nilai kejahatan dunia. Demikian juga dengan terang berarti apa? Kita lihat terang di sekitar kita, tapi ada kegelapan, ada bayangan di belakang saya, ada pikiran negatif, ya, perasaan negatif, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, ya, kekecewaan, luka batin. Itu semua adalah gelap. Maka kita menjadi terang berarti memberi harapan, memberikan cinta, memberikan kehidupan, memberikan pencerahan, bahwa selalu ada jalan kebaikan. Jadi dengan menjadi terang dan menjadi garam, kita diajak untuk apa? Pertama-tama kita sendiri yang seringkali di dalam hidup kita menjadi orang yang stagnan, ya, tidak panas dan tidak dingin, suam-suam kuku. Tidak memberikan diri kita adalah manusia yang mungkin dingin, katakanlah seperti itu. Tidak panas, tidak dingin, tidak memberikan sesuatu yang greget, yang membuat sesuatu yang membuat orang terpesona. Maka kalau kita lihat komentar ketika Yesus mengajarkan, semua orang tertarik, terpikat, terpesona dengan ajaran Yesus. Ya. Dan ini merupakan suatu pergulatan kita semua. Ketika kita tidak menjadi saksi akan terang dan akan garam, maka kita akan hancur dalam tanda petik. Mungkin kita mati, meskipun kita tidak mati, kita dingin. Maka tidak ada cara lain kecuali bahwa kita bersatu dengan sang sumber terang. Kita bersatu dengan sang pemberi rasa nikmat, kesenangan, sukacita. Bahwa menjadi Katolik itu memberikan sukacita. Bahwa ketika kita membaca kitab suci, kita didapatkan pencerahan. Saya seringkali berpikir, kenapa orang Katolik atau kita semua tidak punya daya pikat dan tidak menyelami kitab suci. Seperti takut gitu. Seperti nggak ada nafsu untuk membaca kitab suci, ya. Puas dengan apa? Kenapa? Mungkin saya mengira dalam perspektif renungan saya, karena kita merasa bahwa
Di bawah sadar kita mau mengatakan bahwa baca kitab suci itu sulit. Membaca kitab suci itu sulit. Dan ada halangan untuk membaca. Bosan. Ya, nggak bisa. Ya, maka ada halangan batini ya kita yang membuat kita tidak menyentuh gitu loh. Jadi ini yang menurut saya hambatan-hambatan batin yang dalam ini yang membuat kita tidak mengalami garam menjadi garam dan terang, karena kita ada dalam batin kita yang selalu menolak resistance untuk mendengarkan sabda Allah. Ya. Nah, maka saya menganjurkan kepada kita semua supaya mari mungkin kita gali kenapa saya tidak suka bawah sadar saya, supaya nanti dalam eksterior saya, ya, dalam sisi luar saya itu saya punya dibersihkan sabda Allah. Sabda Allah itu membersihkan batin kita. Yang negatif, yang kurang, yang dosa ditunjukkan supaya kita dibuang, dibersihkan, mengalami puritas kordis, kemurnian hati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang dilakukan oleh Elia. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke sungai Kerit selama 3,5 tahun. Dia bergaul dengan Tuhan. Tentu ya, dia mendengarkan Tuhan mau apa dengan dia. Ya, dia diberi makan oleh burung gagak yang setiap hari memberi roti dan memberikan daging pagi dan sore. Di sungai itulah dia meditasi, dia merenung, dia kontemplasi, dia belajar peka akan suara Tuhan. Maka setelah 3,5 tahun, dia diperintahkan nanti dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke seorang janda Sarfat. Jelas-jelas Tuhan perintah. Dikatakan, pergilah ke Sarfat. Ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ya. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perintah Tuhan sangat jelas. Janda ke Sidon, janda Sarfat. Ya. Jelas sekali perintah itu, ya. Dan dia mendengar. Maka ketika orang mempersiapkan bergaul terus-menerus dengan Allah, ya, maka dia mendengarkan. Sabda Allah itu dalam bukan telinga dia, batinnya. Setelah 3,5 tahun, ketika sungai Kerit sudah tidak ada air lagi karena musim kering. Bangsa Israel dihukum oleh Tuhan karena Raja Ahab dan Yezebel beralih menduakan Tuhan. 3,5 tahun tidak ada hujan, bayangkan. Maka dia pergi ke janda Sarfat. Sidon itu adalah daerah di luar Israel. Kenapa Tuhan memerintahkan dia untuk bertemu dengan janda Sarfat di Sidon, itu di luar orang Israel? Itu menunjukkan bahwa Tuhan dalam tanda petik ya marah kepada orang Israel. Tanah terjanji, aku memberikan keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi dulu. Ya. Dan itu dikutip dalam perjanjian baru oleh Yesus sendiri tentang Elia dan janda Sarfat itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, supaya menjadi garam dan terang, kita cukup harus melatih diri. Ya. Harus mengolah diri. Olah batin, olah pikir, olah perasaan, ya, olah hidup. Lalu sensus kita, ya, panca indera kita, panca indera mata, hidung, telinga, ya, appetite kita, rasa makan kita itu, ya, juga seringkali menjadi godaan kita dengan melihat, ya, dengan mendengar. Ya, godaan itu muncul lewat panca indera lahiriah kita, lalu masuklah ke dalam diri kita. Dan begitu banyak dosa dalam diri kita, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, sehingga terjadi seringkali distorted thought, pikiran yang kacau, yang ribet, yang ruwet, sehingga kita tidak cukup menjadi bijak ketika tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ada hambatan, kita tidak mau merenungkan sabda Allah, bergaul dengan sabda Allah, bergaul dengan Allah, ya, untuk menjadi orang yang bijak. Ya. Dalam kitab Daniel, ketika Daniel bersama 3 temannya dipilih untuk menjadi hamba Raja Nebukadnezar, ya,
di sana ya, apa yang terjadi? Mereka tidak mau dilibatkan dengan urusan makanan-makanan dari raja. Mereka ingin tetap vegetarian, tidak melanggar perintah dari hukum Taurat. Dan apa yang terjadi ketika mereka bisa disiplin diri dengan menjaga mulut, pikiran, perasaan dan seterusnya, ya, menjaga diri, melatih diri, dia menjadi lebih bijak daripada orang-orang Nebukadnezar sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, ada olah batin, ya, olah fisik, olah rasa, olah rasa, ya. Semua itu harus dilatih bagi kita, supaya kita dapat seperti Nabi Elia, dalam tanda petik. Elia tidak banyak mengajar, tetapi memberikan mujizat demi mujizat, ya. Mengajar orang, mendidik orang lewat tindakan-tindakan, ya. Maka dibilang mujizat tentang janda Sarfat ini, ya, kita lihat bagaimana Elia mengatakan, berikan makanan itu, gandum itu kepadaku, ya. Dan janda itu bilang, ini makanan terakhir kami, saya dan anak saya akan mati, tapi berikanlah kepadaku dulu. Dan itu dilakukan oleh janda Sarfat dan percaya, yakin, ya. Lalu terjadilah mujizat itu. Gandum tak akan habis, minyak tak akan habis. Jadi ini juga kenapa Tuhan memerintahkan Elia untuk ke janda Sarfat itu, untuk juga menguji apa yang dilakukan selama 3,5 tahun oleh Elia bersama Tuhan itu, bahwa dia sudah bersatu dengan Allah. Tuhanku adalah, Yahweh adalah Tuhanku. Kata-kata arti Elia itu, Yahweh adalah Tuhanku, ya. Jadi dia menjadi peka mendengarkan, ya, bertindak atas dasar perintah Tuhan. Dan itulah tujuan hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, itu tidak bisa tidak kalau kita tidak bergaul dengan kitab suci. Bergaul dalam doa, bergaul dalam hening, dengan meditasi dan kontemplasi. Kenapa kita harus meditasi, kontemplasi? Ketika kita meditasi, itu seperti kita keluar dari diri kita sendiri. Kita melihat hidup kita melihat pikiran kita melihat seluruh apa yang telah saya lakukan selama itu, kita melihat maknanya apa yang terjadi dalam diriku, keluar dari diri kita, ya. Ketika itu meditasi. Kontemplasi adalah ketika kita melihat Tuhan dengan perspektif Tuhan dengan seluruh hidupku ini, ya. Nah, demikianlah kita diajak untuk kontemplasi, untuk diajak untuk melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu dari mata batin kita, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga Anda dan kita semua menjadi Elia-Elia di zaman modern ini, itu menghancurkan Baal-Baal di dalam modern ini, yang berdasarkan, berlandaskan kepada hal-hal yang bukan Allah. Dan untuk itu kita tidak boleh mengikuti arus zaman, ya, mengikuti arus kedosaan duniawi ini. Semoga Anda dan saya menjadi garam, menjadi terang dalam Kristus, bersama Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Allah Bapa di surga, perintah-Mu untuk bagi kami menjadi terang dan garam adalah mandat yang harus kami jalankan. Untuk itu kami mau bergaul akrab dengan-Mu setiap waktu, setiap saat. Singkirkan segala halangan batin kami. Ketika ada resistansi, ada keengganan, ada ketidakmauan untuk mendengarkan sabda-Mu lewat kitab suci, atau suara-Mu dalam batin kami, suara-Mu dalam diri orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sabda-Mu akan mengubah kami menjadi alat cinta-Mu, garam dan terang. Berkatilah kami, dan bagi anak-anak-Mu yang menderita sakit, menderita penderitaan apapun, disembuhkan oleh darah dan air yang mengalir dari lambung Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.